Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Aidil Wahyudi dengan NIM 2204011195. Hobi saya main motor, modif motor, uh, main bola, main badminton, voli, dan mata kuliah yang saya sukai kewirausahaan. Kali ini saya ingin menjelaskan pengertian IDS dan IPS. Kalau IDS adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah dalam jaringan komputer atau sistem informasi. IDS berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang memberitahu administrator jaringan tentang potensi ancaman dan keamanan. Jenis-jenis IDS: host based itu bisa dipasang pada perangkat individu untuk memantau aktivitas mencurigakan pada perangkat tersebut. Yang keduanya network based, itu memantau lalu lintas jangan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan dalam jaringan. Kalau ketiga, fungsi IDS mendeteksi serangan potensi seperti malware, pengembalian data, atau upaya akses tidak sah. Peringatan memberitahu notifikasi atau alarm kepada administrator tentang aktivitas mencurigakan. Analisisnya mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan pola atau tren serangan. Kalau pengertian IPS adalah sistem yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga mencegah dan mengambil tindakan untuk menghentikan serangan yang terdeteksi. Berfungsi sebagai lapisan pertahanan aktif yang secara otomatis mengambil langkah-langkah untuk melindungi jaringan. Jenis-jenis IPS pula, kalau host based dipasang pada perangkat individu untuk mencegah serangan langsung pada perangkat tersebut. Yang network based memantau dan mencegah serangan di seluruh jaringan dengan menginferensi lalu lintas jaringan. Fungsi IPS, fungsinya itu mencegah serangan, mengambil tindakan langsung untuk memblokir atau mengalihkan serangan. Yang kedua, respon otomatis, menyalakan langkah-langkah pencegah seperti menutup koneksi atau mengisolasi sistem yang terinfeksi. Lalu yang ketiga, perlindungan real time, memberikan perlindungan secara langsung dan berkelanjutan terhadap ancaman dan keamanan. Nah, perbedaan antara IDS dan IPS. Kalau IDS hanya mendeteksi dan memberikan peringatan tentang serangan tanpa mengambil tindakan langsung. Kalau IPS mendeteksi secara langsung, otomatis mencegah serangan yang terdeteksi. Reaksi IDS sama IPS itu, kalau IDS reaksi setelah deteksi serangan adalah tanggung jawab administrator jaringan. Kalau IPS pula, sistem secara otomatis bereaksi dan mengambil tindakan untuk menghentikan serangan. Polusi dalam jaringan IDS sama IPS ini, kalau IDS biasanya ditempatkan dalam mode monitoring. Pasif yang tidak mengganggu lalu lintas jaringan. Kalau IPS pula ditempatkan dalam mode inland yang menginferensi lalu lintas jaringan untuk mencegah serangan. Teknologi dan metode dalam IDS dan IPS. Kalau teknologi IDS yaitu ada 3. Yang pertama, signature based detection. Itu mendeteksi serangan berdasarkan tanda tangan atau pola yang telah dikenal, efektif untuk serangan yang sudah diketahui. Yang kedua, anomali. Itu untuk mendeteksi aktivitas yang tidak bisa dibandingkan dengan baseline yang telah ditentukan.
efektif untuk mendeteksi serangan baru yang belum dikenal. Kalau hybrid detection menggabungkan pendekatan signature based dan anomali based untuk meningkatkan akurasi deteksi. Teknologi IPS, kalau IPS pula itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, prevention mechanics, menggunakan teknik seperti firewall, dive, packet inspection, dan sandbag untuk mencegah serangan. Yang kedua, automated response, menggunakan sistem otomatis yang dapat mengambil tindakan seperti pemblokiran IP, menutup koneksi, atau memperbarui aturan firewall secara real time. Kalau yang ketiga, machine learning and AI, menggunakan algoritma machine learning and kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan mencegah serangan yang lebih kompleks dan dinamis. Implementasi dan tantangan IDS sama IPS ini. Yang pertama, implementasi IDS. Itu menempatkan sensor IDS di lokasi strategis dan jaringan seperti di dekat titik masuk utama atau dalam subnet yang kritis. Pengelolaan dan menganalisis log yang dihasilkan oleh IDS untuk mengidentifikasi intent dan pola serangan. Yang ketiga, kustomisi, tanda tangan, memperbarui dan menyesuaikan tanda tangan deteksi untuk menghadapi ancaman baru yang spesifik terhadap lingkungan jaringan. Implementasi IPS, inline deployment, mengimplementasikan IPS secara inline dalam jaringan untuk memungkinkan interferensi langsung terhadap lalu lintas yang mencurigakan. Yang kedua, policy management, menyusun dan mengelola kebijakan keamanan yang dapat diterapkan oleh IPS untuk memastikan perlindungan optimal. Yang ketiga, performance consideration, memastikan bahwa IPS tidak mengurangi kinerja jaringan secara signifikan saat melakukan infeksi dan pencegah. Tantangan IDS dan IPS. Yang pertama, mengatasi tantangan dalam mengurangi jumlah peringatan palsu dan memastikan tidak ada serangan yang terlewatkan. Yang kedua, memastikan bahwa IDS dan IPS dapat scalable untuk mengatakan pertumbuhan jaringan dan meningkatkan volume lalu lintas. Yang ketiga, mengintegrasikan IDS dan IPS dengan sistem keamanan lainnya seperti SIEM, Security Information, dan Event Management untuk mendeteksi keamanan yang lebih komprehensif. Studi kasus dan contoh serangan. Studi kasus IDS yaitu berhasil mendeteksi penyebaran worm seperti warna dalam jaringan perusahaan, memungkinkan tindak cepat untuk membatasi penyebarannya. Kalau IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan dari seorang karyawan yang mencoba mengakses data yang tidak sah. Kalau studi kasus IPS, itu IPS berhasil mencegah serangan DDoS besar yang mencoba membanjiri server perusahaan dengan lalu lintas berlebihan. Yang kedua, IPS mendeteksi dan memblokir malware yang mencoba menginfeksi jaringan melalui lampiran email yang berbahaya. Di sini ada kesimpulan IDS dan IPS. Kalau IDS itu sangat efektif untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dan dini tentang potensi serangan, namun tidak mengambil tindakan langsung. Kalau IPS pula memberikan lapisan pelindungan yang lebih proaktif dengan mendeteksi dan secara otomatis mencegah serangan. Kombinasi keduanya dapat memberikan solusi keamanan jaringan yang lebih kuat dan komprehensif. Habis itu cakap apa lagi? Dah itu? Codingan. Apa bilangnya? Itu tak tahu. Tapi nama versi. Ganti nama ya? Bukan, bilang tentang nak ke codingannya tuh. Ada. Apa deh? Bilang nak ke mungkin tentu saja Itu penutup. selanjutnya itu masuk ke codingannya. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan ya. Ya, codingan. Menjalankan.
Selanjutnya, saya ingin menjalankan codingan saya Yang udah saya buat. yang sudah saya cakap. Apa lagi itu? Oke lagi. Baiklah, begitu penjelasan tentang IDS dan IPS. Selanjutnya, saya ingin lanjutkan ke codingan saya. Udah itu aja kan? Langsung perangnya aja.